Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Done Okta Hermawan dan juga Wiwin Indriana Agustin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang konstitusi negara. Konsep konstitusi negara. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer, yaitu membentuk. Artinya, untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi juga berarti peraturan awal dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi juga diartikan sebagai hukum dasar. Menurut Casey Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. UUD merupakan konstitusi yang tertulis. Istilah UUD merupakan terjemahan istilah Belanda, yaitu grondwet. Grond yang berarti dasar atau tanah, dan wet yang berarti undang-undang. Lalu ada materi muatan atau substansi konstitusi. Menurut J.G. Steinbeck, pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Lalu ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut Miriam Budiarjo, setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan sebagainya. 2. Hak asasi manusia. Dan yang ketiga, prosedur mengubah UUD. Dan yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu sebagai berikut. Sebagai hukum dasar, karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. 2. Sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau lebih superior terhadap aturan lainnya. Berikut ini adalah fungsi konstitusi negara. 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, serta center of ceremony. 7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. 8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat atau social engineering atau social reform. Tujuan konstitusi negara. Pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Yang ketiga, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi Indonesia. Pertama, Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelompok States Grand Gazette atau aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grand Norm atau norma dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil-hasilnya. Istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian. Pertama, amandemen konstitusi. Perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli.
konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat. Yang kedua, pembaharuan konstitusi. Perubahan yang dilakukan adalah baru secara keseluruhan. Yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Perancis, dan Jerman. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama, Sidang Umum MPR tahun 1999 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. MPR dalam Sidang Umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Perubahan pertama atas Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama ini MPR mengubah pasal, contohnya pasal 5 ayat 1, pasal 7, dan pasal 9. Perubahan pertama yang telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua, Sidang Tahunan MPR disahkan tanggal 18 Agustus 2000. MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. MPR RI mengubah atau menambah pasal, contohnya pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19. Perubahan kedua yang telah diamandemenkan sebanyak 25 pasal. Perubahan ketiga, Sidang Tahunan MPR disahkan 10 November 2001. MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November 2001. Pada perubahan ketiga ini, MPR RI mengubah atau menambah pasal, contohnya pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3 ayat 1, 3, dan 4. Jadi pada amandemen yang ketiga ini diamandemenkan sebanyak 23 pasal. Dan yang terakhir perubahan keempat, Sidang Tahunan MPR disahkan tanggal 10 Agustus 2002. MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2002 ini kembali mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan keempat MPR RI mengubah dan menambah pasal, contohnya pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, dan pasal 8 ayat 3. Jadi pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Itu tadi adalah pemaparan materi tentang konstitusi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.